perdarahan. Tapi kalau WHO 2017 sudah terupdate bahwa untuk semua kasus perdarahan postpartum kita harus memberikan asam tranexamat dalam 3 jam setelah onset perdarahan postpartum. Untuk inisial dosnya itu 1 gram dalam 10 ml normal salin yang diberikan kalau sekitar 10 menit ya. Jadi ini guideline yang terbaru. Kemudian dosis keduanya kalau perdarahan masih berlanjut itu bisa kita berikan kembali ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita tekankan bahwa asam tranexamat ternyata tidak dapat membantu penanganan perdarahan postpartum. Nah, kalau perdarahan tapi masih berlanjut tapi kontraksinya baik, tadi sudah saya sampaikan, kita harus eksplorasi lagi jalan lahirnya ya. Kemudian kalau memang memerlukan tindakan operatif, kita lakukan segera. Perdarahan uterus masih berlanjut, kita teruskan dengan pemeriksaan koagulopati ya, dan kita koreksi dengan faktor pembukaan atau platelet. Kalau ternyata faktor-faktor koagulopati masih baik, berarti memang harus ada tindakan lebih lanjut ya. Di sini ada kompresi aorta abdominalis atau tampon uterovaginal. Dua ini dilakukan hanya untuk ya transportasi atau hanya untuk menyiapkan tindakan operatif, ya bukan terapi definitif. Kemudian siapkan kamar operasi, pertimbangkan untuk tindakan-tindakan operatif ya seperti ini ya bilateral ligasi dari arteri uterin, kemudian ligasi internal iliac dan juga tindakan Billings ya, dan sampai dengan histerektomi. Nanti mungkin pada saat praktikum kita semua akan mempelajari tindakan-tindakan ini ya. Ini adalah ligasi arteri uterina bilateral, kemudian ini adalah ligasi bilateral arteria hipogastrik ya. Nah ini tindakan Billings, saya kira semua sudah pernah mengerjakan ya Billings tutor, atau alhamdulillah nggak pernah ketemu postpartum hemorrhage jadi nggak melakukan ini ya. Nah pastikan bahwa kita semua siap untuk melakukan resusitasi, jadi kita harus bekerja sebagai tim tadi ya. Dan ini adalah algoritma bagaimana kita menangani kasus-kasus perdarahan postpartum, dari mulai kita mengenal faktor risiko, yang paling besar adalah atonia-uteri ya. Terus ke bawah kita identifikasi faktor-faktor lain, laserasi atau retensi plasenta atau sisa plasenta, kemudian ke koagulopati ya. Nah pada prinsipnya tidak boleh panik lagi ya, dan juga kita harus memikirkan kemungkinan yang terburuk adalah melakukan histerektomi ya. Jangan lupa memberikan uterotonika ya, baik itu oksitosin maupun prostaglandin, dan juga tentunya kita berharap pekerjaan kita berakhir dengan happiness ya. Dan ini adalah suatu singkatan yang saya kira perlu kita perhatikan juga ya, hemostasis health, for health assessment of the patient, kemudian kita harus pastikan kondisi pasien dan juga menilai jumlah perdarahan. Ini sangat sensitif atau sangat subjektif. Kalau nanti kita berhasil menolong persalinan ya, atau menolong pasien-pasien postpartum, kita selalu bilang padahal tadi perdarahannya lebih dari 2 liter loh. Tapi kalau kita nggak berhasil, kayaknya tadi perdarahan cuma sedikit tuh, nggak sampai 1 liter kok bisa begitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, memang menilai jumlah perdarahan postpartum itu memang tidak mudah ya. Jadi banyak studi-studi yang sudah terbit untuk membantu kita menilai berapa jumlah perdarahan yang sebenarnya. Kemudian massage uterus, pemberian oksitosin, shock treatment kalau memang pasien dalam kondisi shock, tamponade tadi kalau untuk mempersiapkan operasi ya. Kemudian apply healing suture kalau memang diperlukan, systemic vascular ligation baik itu arteri uterina maupun hipogastrik. Kemudian interventional radiologi kalau memang kita harus ada yang bisa diablasi ya. Dan histerektomi
adalah suatu penelitian yang juga dilakukan oleh WHO multi country yang menunjukkan bahwa penggunaan oksitosin itu masih sangat rendah. Pada kasus-kasus perdarahan ya, itu hanya sekitar 26% yang mendapatkan oksitosin. Bahkan yang severe postpartum hemorrhage ya, itu juga hanya sekitar kalau kita lihat 30% yang dia tidak menerima oksitosin. Sehingga memang kita harus, ini penelitian yang kita tunggu hasilnya, ini multi country juga 2023 mungkin insya Allah sudah ada hasilnya. Kita bisa lihat apakah dengan early detection postpartum, massage terus, pemberian uterotonika dan asam tranexamat dan terapi cairan yang adekuat itu dapat memperbaiki kondisi pasien dengan postpartum hemorrhage, termasuk di sini adalah eskalasi tindakan-tindakan jika dibutuhkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.